bahwa nanti dari sisi produsen atau eksportir lah ya, dia akan menyerahkan barangnya ke BUMN tersebut, kemudian dari BUMN tersebut yang melakukan ekspor. Artinya akan ada pemain eksportir tunggal yang sebelumnya eksportir itu dia bisa langsung, sekarang harus melalui BUMN tersebut. Nah, ini pasti akan menimbulkan dari sisi praktik monopoli. Mas, kalau misalnya tadi nih yang terkait kebijakan ekspor kelapa sawit dan juga mungkin ekspor lainnya itu harus melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Nah, Oh kalau ya, menurut Seleo sendiri ini seperti apa? Apakah ini adalah strategi yang baik atau malah monopoli? Gimana nih, Mas? ya, eh, saya pertama kali mendengar ini ya, itu kan kemarin kan juga sudah ada isu yang berkembang di publik gitu kan. Saya pertama kali dengar ini, saya langsung teringat dengan praktek Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh. Pada saat itu, cengkeh itu dimonopoli oleh BPPC ini. Artinya dimonopoli seperti ini. Semua pedagang cengkeh wajib menjual cengkehnya ke BPPC. Kemudian BPPC itu yang menyalurkan kepada produsen yang membutuhkan cengkeh. Artinya di situ monopoli dan juga monopsoni. Nah, kita khawatirkan ini kan badan Dirgantara Sumber Daya Nusantara ya, atau sumber daya Indonesia ya. Saya rada-rada lupa. Ini kan prakteknya kan sama, bahwa nanti dari sisi produsen atau eksportir lah ya, dia akan menyerahkan barangnya ke BUMN tersebut, kemudian dari BUMN tersebut yang melakukan ekspor. Artinya akan ada pemain eksportir tunggal yang sebelumnya eksportir itu dia bisa langsung, sekarang harus melalui BUMN tersebut. Nah, ini pasti akan menimbulkan dari sisi praktik monopoli. Di situ mereka menjadi pemain tunggal yang menyerap sebelum melakukan ekspor terhadap barang tersebut, misalkan ekspor CPO dan sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan adalah dari sisi tata kelolanya itu akan berpengaruh terhadap pendapatan dari sisi petaninya. Petani CPO misalkan. Petani CPO ketika ada restriksi itu paling tertekan dari sisi harga. Kita ingat tahun 2023 ketika ada pelarangan ekspor untuk CPO, itu harga TBS sawit ya, kelapa sawit itu langsung anjlok dan itu merugikan petani. Sama saja nanti ke depan ini ketika ada pengaturan yang sifatnya monopoli dari pemerintah ketika melakukan ekspor, itu yang paling tertekan adalah dari sisi petaninya. Sisi perusahaan pasti kan dari sisi BUMN akan meminta margin. Nah, margin ini diambilkan dari sisi eksportirnya. Eksportirnya itu mengambil margin dari mana? Mengambil margin dari petani-petani yang jadi rekanannya. Makanya ini boleh kita bilang sebenarnya sudah monopoli dan berpotensi menekan margin keuntungan dari petani CPO yang ada di Indonesia yang dia bermitra terhadap eksportir-eksportir CPO itu.